selamat pagi Ibu Mei. Selamat pagi. Terima kasih sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat bahwa hari ini Bu Mei akan melaksanakan pembelajaran di kelas 8D sekaligus saya akan mensupervisi kegiatan tersebut. Jadi sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas ada beberapa hal yang ingin ditanyakan ke Bu Mei. Oke Bu Mei, pertanyaan pertama dari saya adalah untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini apa saja itu Bu Mei? Mungkin bisa disampaikan tujuan pembelajaran untuk hari ini. Baik, untuk kelas 8D materi yang ingin disampaikan yang kita pelajari bersama adalah tentang salah satu bentuk gaya, yaitu tentang gaya berat. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yang pertama kita harapkan bahwa siswa itu mampu menganalisis apa saja sih yang menentukan nilai gaya berat dari suatu benda. Kemudian yang kedua, apakah siswa itu bisa menuangkan hasil percobaannya yang dilakukan pada grafik. Kemudian yang ketiga, diharapkan juga siswa itu bisa menerapkan langkah-langkah ilmiah yang selama ini sudah kita pelajari bersama untuk menunjukkan baik itu gaya berat ataupun melihat kecepatan gravitasi. Luar biasa sekali. Ini saya pikir ini tujuan yang memang harus para murid kita punya, apalagi terkait dengan penerapan tadi seperti membuat grafik begitu ya. Kemudian mereka harus menginterpretasikan data untuk dibuat grafik seperti itu. Nanti saya ingin melihat seperti apa praktiknya saat Bu Mei memperkenalkan itu atau mengajarkan itu di kelas. Selanjutnya pertanyaan kedua, area pengembangan yang hendak dicapai ini apa saja dari pembelajaran hari ini Bu Mei? Area pengembangan dalam hal keterampilan itu bagaimana siswa itu bisa membuat grafik, apakah dari yang sudah dipelajari selama ini dia sudah bisa menentukan variabel mana yang harus dibuat dalam atau dituangkan dalam grafik tersebut. Kemudian saya menginginkan siswa itu menjadi lebih kritis, kemudian cermat dalam melakukan kegiatan percobaan yang percobaannya sangat sederhana. Baik. Nah, ini pun salah satu hal yang menarik sekali menurut saya karena bagian dari kemampuan literasi sains pada murid adalah salah satunya kemampuan dalam membaca tabel, kemudian membuat grafik seperti itu ya. Jadi ini pun saya kira menjadi suatu kegiatan pembelajaran yang penting nantinya buat murid-murid kita. Apalagi Bu Mei ingin mengembangkan kemampuan berpikir abad 21 kita ya, sesuai dengan visi sekolah kita, betul. Ada kritis dan nilai cermat di situ. Berarti kegiatan sosial emosionalnya pun ingin Ibu Mei gali seperti itu dari anak-anak. Luar biasa. Nah, yang terakhir Ibu Mei, strategi yang disiapkan dalam mencapai atau dalam mengembangkan area-area yang ingin dikembangkan tadi seperti apa? Strategi yang disiapkan oleh Ibu Mei untuk hari ini pembelajaran kita. Nah, saya rencanakan untuk kegiatan pembelajarannya itu karena tujuannya adalah supaya siswa itu bisa menuangkan atau menginterpretasikan tabel dalam bentuk grafik, maka saya akan mencoba untuk melakukan kegiatan percobaan sederhana. Percobaan sederhana tersebut justru langkah-langkah kegiatannya saya meminta siswa untuk menuangkan terlebih dahulu langkah-langkah percobaan dari kegiatan yang sudah dilakukan. Jadi saya tidak memberikan instruksi di awal bagaimana percobaan yang akan dilakukan. Karena ini memang percobaannya saya rasa, saya berharap karena memang sederhana, mereka sudah
memberikan kepercayaan kepada anak-anak, atau mungkin kalau dalam strategi pembelajaran itu tuh inquiry namanya tuh, diupayakan siswa bisa menemukan sendiri. Dengan catatan saya yakin sebelumnya Bu Mei pernah menyampaikan mungkin semacam pendahuluan awalnya gitu ya tentang hal tersebut. Nah, Ibu Mei, saya kira ini akan menjadi strategi pembelajaran yang luar biasa baik untuk diterapkan. Nanti mohon izin saya akan melihat kegiatan atau proses pembelajaran di kelas. Siap. Di lab ya, nanti kita akan laksanakan. Untuk percakapan kita di praobservasi ini mungkin dicukupkan sekian. Ibu Mei, sekali lagi saya terima kasih banyak. Semoga nanti pembelajaran di kelas berjalan dengan lancar. Terima kasih. Sudah selesai. Baik, sebelum kita mulai pada materi pelajaran, Ibu ingin tahu dulu apakah sudah hadir online? Oke, sudah jajan belum online? Sudah jajan apa? Alvin, sudah jajan belum? Belum. Sudah sarapan? Beralih pada materi berikutnya. Sebelumnya Ibu sudah memberikan ini ya, yang sudah dijawab dan sudah dikoreksi. Apakah sudah diperbaiki bagi yang masih belum? Variabel yang sudah kamu kenal, angkat tangannya terlebih dahulu, sedikit saja mengingat variabel yang pernah kita pelajari sebelumnya. Selamat pagi, maka kamu jawab. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Oke, terima kasih. Tadi kalian sudah sedikit berkenalan dengan salah satu materi yang baru ya, lanjutan dari yang kemarin, yaitu tentang gaya yang kita bicarakan di sini itu berbeda dengan istilah dalam percakapan sehari-hari ya. Gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Anda dapat apa? Hari ini kita akan berkenalan dengan salah satu bentuk gaya, yaitu gaya berat. Dan untuk memperdalam apa sih gaya berat itu, maka kita akan melakukan praktikum sederhana. Ya, praktikum sederhana di mana kita akan mengetahui apa sih gaya berat itu. Baca terlebih dahulu, baru lembar kegiatan atau lembar praktikumnya akan Ibu berikan. Lalu dari data yang sudah kita dapatkan, kita akan buat grafik ya. Sebelumnya kan kalian juga sudah pernah membuat grafik ya. Grafik hubungan antara massa dan gaya berat. Itu kan ada 3 kolom. Kolom massa, kolom berat, dan kolom perbandingan antara berat dan massa. Kamu harus bisa menentukan dari ketiga kolom itu mana yang merupakan variabel bebas, mana yang merupakan variabel. Di sini bagaimana? Sudah bisa kami lihat? Membaca hasil pengukuran sudah bisa? Belum? Coba kita akan mengukur berat, mengukur sekarang sudah kita baca
setelah itu kita bisa lanjut ke kolom yang ketiga. Jadi antir zaman euy. Diskusinya silakan kamu bacakan dari sambil menunggu yang lain juga ada. Memukul gaya berat, Agak kecil soalnya. neoton, mengisi tabel, membuat grafik. 2. Perbandingan berat dan massa WM per 10. Nah, M per S. Lumayan susah karena begini. Beres ya? Silakan. Kamu sampaikan hasil diskusi dari kelompok. Diskusi kelompok kami satu mengukur massa memakai diameter, menghitung gaya berat menjadi KG lalu membuat grafik. Oke, terima kasih. Hasil dari kelompok kami. 1. Menghitung massa dan berat. Perbandingan berat dan massa, membuat grafik hubungan antara massa dan berat. Percobaan pertama kali apa yang kita lakukan tadi? Kita kan membaca ya, membaca apa? Membaca hasil pengukuran dari alat ini kan? Alat ini pakai apa namanya? Ucapkan lagi? Membaca hasil pengukuran berat benda, hasil pengukuran dari alat tersebut seperti nama. Selamat pagi. Terima kasih Ibu pengajar praktik saya yang luar biasa hari ini sudah berkenan hadir dalam pembimbingan individu kelima, yang terhormat Ibu Yunita Utami Dewi, juga yang terhormat Ibu Mihani partner kerja saya di SMA 1 Gunung Bitung. Pada kesempatan hari ini Ibu izinkan saya untuk melaksanakan percakapan pasca observasi, karena beberapa waktu lalu Ibu saya sudah melakukan supervisi atau observasi terhadap Ibu Mailani yang dalam hal ini adalah guru mata pelajaran IPA di kelas 8. Izinkan saya untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan kegiatan pasca observasi atau refleksi dari hasil observasi saya terhadap pembelajaran, praktik pembelajaran yang telah Bu Mei lakukan beberapa hari yang lalu. Yang pertama, Bu Mei, bagaimana perasaan Bu Mei setelah melaksanakan pembelajaran yang telah saya observasi beberapa waktu lalu? Bagaimana perasaannya? Perasaannya tentu saja lega dan luar biasa dibersamai kegiatannya oleh Begitupun saya, karena ternyata Ibu dalam kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar itu sesekali perlu gitu ya untuk melihat bagaimana rekan kerja kita melakukan pembelajaran terhadap muridnya. Area pengembangan atau tujuan pembelajaran apa saja yang ingin dicapai, mungkin bisa disampaikan kembali dari pembelajaran tempo hari. Kemarin pada saat pembelajaran IPA kami mengambil topik tentang gaya pembelajaran dilakukan dengan percobaan. Harapannya dengan percobaan itu siswa jadi lebih terampil dalam melakukan percobaan sederhana, kemudian mampu menganalisis hasil percobaan dan mampu menginterpretasikan grafik yang sudah dibuat. Luar biasa sekali. Saya melihat berarti itu area di kognitifnya ada, di psikomotoriknya ada, di area pengembangan sikapnya mungkin benar. Sebetulnya kemarin dengan melakukan percobaan itu harapannya siswa mampu mengikuti metode-metode ilmiah yang sudah biasanya kita bahas ini. Karena dalam kerja ilmiah ternyata di sana ada sikap-sikap ilmiah yang terbentuk begitu ya. Salah satunya mungkin sikap bagaimana saling menghargai, bekerja sama begitu ya. Oke, yang ketiga,
menurut Bu Mei nih, apakah area pengembangan tersebut yang tadi disampaikan? Kalau kita lihat secara persentase, pada saat mereka melakukan percobaan secara berkelompok itu masih belum semua dapat berperan secara aktif. Hanya 1 atau 2 siswa saja yang memang biasanya aktif gitu, mendominasi dalam kelompok tersebut. Praktik baik atau hal-hal apa saja yang menurut Bu Mei harus dipertahankan dalam pembelajaran Bu Mei? Saya rasa untuk praktik baik yang pertama kolaborasi itu tentu saja tujuannya ingin lebih baik. Hanya saja pada saat melakukan kolaborasi dalam kegiatan pembelajaran itu interest siswa kan berbeda-beda. Nah, itu yang harus saya upayakan bagaimana caranya untuk kedepannya keterlibatan siswa, fasilitas eksplorasi tentang cara pembelajaran atau cara mereka bagaimana akan memperoleh pengetahuan, misalkan pada saat berdiskusi itu tidak hanya praktikum saja, tetapi mereka juga bisa mengeksplor informasi-informasi. Baik Bu Mei, selanjutnya apa rencana Bu Mei untuk memperbaiki kekurangan tersebut? Apa rencananya? Rencananya yang pertama saya juga ingin melakukan lesson study kepada ibu Amelia yang mata pelajarannya kebetulan sama, supaya menambah wawasan juga untuk saya bagaimana kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Kemudian berdiskusi juga dengan bapak ibu guru yang Baik. Jadi rencananya salah satunya lesson study, kemudian diskusi dengan ibu bapak guru lain, dan alhamdulillah kita mulai bulan ini akan segera dilaksanakan komunitas belajar di sekolah kita, mudah-mudahan. Baik Bu Mei, selanjutnya dari rencana-rencana bagus yang sudah Bu Mei sampaikan tadi, kira-kira kapan waktu pelaksanaannya hal tersebut bisa dilakukan? semoga pekan depan sudah bisa terwujud. Siap. Memang kita agendakan untuk yang komunitas belajar pekan depan, untuk present study pun insya Allah terjadwal gitu ya secepatnya. Ataupun mungkin kalau nanti kita bertemu dalam komunitas NGMP mungkin ya, pun bisa ya, kita bisa saling bertukar praktik baik mungkin ya, pengalaman kita saat pembelajaran. Selanjutnya, apa saja indikator keberhasilan dari program-program yang yang direncanakan tadi? Yang pertama, siswa bisa menganalisis hasil percobaan, mampu menginterpretasikan grafik yang sudah dibuat, dapat membuat kesimpulan dari yang grafik yang sudah dibuat tadi. Yaitu siapakah orang atau pihak yang akan Ibu melibatkan dalam pelaksanaan perencanaan tersebut? Siapa saja atau pihak apa saja? Mungkin yang pertama kepala sekolah, kemudian sejawat yang Ujungnya adalah kembali lagi ke kolaborasi ya. Kita memiliki komunitas praktisi di sekolah, dan sebentar lagi pun komunitas belajar dalam konteks yang lebih biasa di sekolah kita. Untuk selanjutnya kepada Ibu pengajar praktik, dipersilakan untuk memberikan feedback kegiatan ini. Baik, terima kasih Bu Amel dan Bu Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam hal ini tugas saya adalah memberikan feedback ya atau umpan balik atas percakapan yang baru saja dilaksanakan oleh Bu Amel dan Ibu Mei terkait supervisi akademik yang telah dilaksanakan dalam observasi pembelajarannya. Percakapan ini tadi dimulai dengan refleksi ya. Tadi refleksi Bu Amel bertanya kepada Ibu Mei, Bu Amel sebagai coach, Bu Mei sebagai coachee tadi sudah merefleksi kegiatan pasca observasinya. Ternyata luar biasa sekali ya, Bu Mei merasakan
senang luar biasa karena mungkin ini pengalaman pertama pertama kali mungkin ya kalau coaching untuk supervisi akademik ini mungkin pertama kali. Mudah-mudahan nanti juga Bu Amel menjadi pionir ya, menjadi pembawa perubahan yang lebih baik. Supervisi akademik ini akan dilaksanakan secara berkala pada guru-guru yang lain di kelas yang lain. Nah kemudian tadi juga coach Bu Amel menanyakan aspek pengembangan ya, area pengembangan yang ingin dicapai oleh Ibu Mei gitu kan, sudah ada. Kemudian dijelaskan secara rinci oleh Ibu Mei sebagai coach. Kemudian Bu Mei juga tadi menjelaskan harapan-harapan yang ingin dicapai atau tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajarannya, termasuk juga sikap-sikap ilmiah yang terbentuk dalam pembelajaran ya selama sesi pembelajaran. Tadi juga Bu Amel sebagai coach menanyakan permasalahan yang ditemukan selama pembelajaran. Ternyata memang ya kita itu memang masih terkendala dalam pengelompokan siswa, terutama sesuai dengan gaya belajar gitu kan. Bukan hal yang mudah untuk mengelompokkan siswa karena kadang-kala gaya belajar itu bisa berubah kapanpun gitu ya, tergantung situasi dan mungkin tergantung materi yang kita berikan, biasanya seperti itu. Terus juga tadi Ibu sudah menyampaikan rencana tindak lanjut ke depan ya untuk perbaikan proses pembelajaran. Kemudian tadi juga Ibu juga ingin supaya siswa-siswa itu bisa mengikuti pembelajaran yang berbasis praktikum itu dengan lebih baik lagi gitu. Kemudian mereka bisa mengeksplor kemampuan mereka masing-masing meskipun mungkin tidak semuanya dari siswa kita itu suka banget dengan pelajaran yang kita ampuh ya. Mungkin ada yang suka di bidang lain tapi tidak apa-apa, mungkin tugas kita sebagai guru ya untuk supaya bisa memenuhi kebutuhan mereka bagaimanapun kondisinya. Nah, kemudian tadi saya simak juga untuk rencana kedepannya. Di sini Bu Amel juga menggagas akan konsisten dalam pelaksanaan komunitas praktisi yang sudah terbentuk dan mungkin diluaskan lagi dengan komunitas belajar yang lebih luas lagi di sekolah ini. Nah, itu luar biasa sekali ya, karena mungkin untuk sekarang ini apalagi pada prinsip merdeka belajar itu komunitas belajar, komunitas praktisi itu memang harus ada di setiap institusi pendidikan gitu. Tujuannya apa? Agar kita bisa saling berbagi praktik baik, kemudian kita juga bisa saling sharing, bisa saling bertukar informasi, terutama dalam mengatasi kesulitan-kesulitan belajar dari para siswa kita. Di situ kan kita bisa saling memberikan masukan, saran gitu kan ya. Kemudian memperoleh solusi bersama bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan yang kita temukan terutama di dalam pembelajaran di kelas. Tadi Ibu sudah menyampaikan rencana tindak lanjut tersebut ya, kapan akan dilaksanakan. Nah, kemudian Ibu, saya anggap itu sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab dari Ibu sendiri. Kemudian Ibu Amel nanti sebagai mitra terutama dalam satu rumpun mata pelajaran bersama, sepertinya ini tidak akan terlalu sulit. Hanya saja mungkin nanti ibu-ibu ini akan bertugas bagaimana caranya supaya rekan yang lain juga mengikuti langkah yang Ibu tempuh gitu ya, dimulai dari saat ini gitu. Itu saja sih mungkin pengamatan dari saya. Seluruhnya kalau untuk tahapan coaching ini sudah sesuai dengan alur ya, sudah sesuai dengan alur PIRPA yang sudah Ibu Amel pelajari, dan Ibu juga tadi sudah mengutarakan harapan, kemudian solusi yang permasalahan dan solusi sampai pada tindak lanjut dan waktu pelaksanaan. Mungkin itu saja dari saya, Bu Amel ya. Terima kasih Bu Mei sudah bekerja sama dengan Bu Amel ya, sudah sama-sama mensukseskan kegiatan ini dan mendukung Bu Amel dengan kami. Mungkin itu saja Bu Amel, terima kasih. Terima kasih Ibu Dewi atas feedbacknya yang luar biasa. Terima kasih.